wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safriani, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah, Teluk Semawe, dengan NIM 2025610207. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Quran Ar-Rawdah di Desa Blangwu Panjau, Kecamatan Blangmangat, Kota Teluk Semawe, sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 5 dengan tema Lebih Dekat dengan Nama-Nama Allah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.
belajar tentang berdua, yaitu mengenal lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang sama-sama, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita simak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'miz, Al-Mu'miz. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengimani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'miz, dan Al-Mu'miz. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengenali sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan memahami pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma yang berarti nama, dan husna yang berarti baik, indah, dan agung. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99, yang di dalamnya mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Nah, sebagai umat Islam sudah seharusnya mengetahui, memahami, dan mengenali Asmaul Husna sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu, artinya Allah kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Tidak ada satu makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Jadi artinya di sini Al-Qawiyyu adalah Allah Maha Kuat. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Cara kita meneladani Al-Qawiyyu yaitu kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya hidup dan berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Seluruh alam semesta hanya bergantung pada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Jadi di sini cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu dengan cara kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi kita sedang berdiri kita harus belajar menabung, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Tadi kita dijelaskan sampai dengan 4 Asmaul Husna. Tinggal satu lagi yaitu Al-Baik. Nah, hari ini setelah kita melihat yang video dari pembelajaran tadi, nah itu kira-kira apa yang bisa dipahami? Bahwa jangan menggantung pada orang lain. Ada lain nggak? Apa? Oh ya, bagus sekali. Jadi bahwa kematian itu pasti ada. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang kelima Asmaul Husna tadi, tapi Ibu rangkum ya. Nanti kalian akan mendapatkan tugas kelompoknya. Yang pertama tadi tentang Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu adalah Allah yang Maha Kuat. Nah, kekuatan Allah apa sama dengan kekuatan manusia? Tidak, kekuatan manusia misalnya kalau dari bayi aku nggak angkat 100 kilo. Enggak, kalau udah besar, oke kalau udah dewasa artinya latihan bisa. Kalau udah tua nanti aku nggak mengangkatnya lagi. Enggak, kekuatan Allah selalu ada, kekal selama-lamanya. Terus yang kedua ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang Maha
Ia meninggalkan dunia ini, makanya kita harus rajin beribadah. Ada yang selanjutnya yaitu Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Nanti kita pada hari akhir nanti akan dibangkitkan. Ketika datang kiamat akan dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita lakukan. Jadi caranya gimana Bu? Kita harus melakukan amal solih. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tentang materi Asmaul Husna yang kelima tadi, insyaallah sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok, ya, sesuai dengan absen kalian. Ya, silakan pindah dan membentuk 4 kelompok. Sudah, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan tugas yang di dalam ROPD. Setiap kelompok mendapatkan satu Asmaul Husna. Ya. Tugasnya kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya kalian harus membuat RKPD-nya di kantor. Ya, silakan nanti akan ada 2 orang yang mempresentasikannya. Sebelumnya boleh tenang dulu, boleh ya. Nah, dalam membuat suatu tugas kita harus kompak, tidak ada yang saling menyalahkan. Ya, itu salah satu bentuk cinta kita kepada sesama. Nah, sebelumnya Ibu mau kita tepuk semangat dulu. Kita harus bikin dulu lah sebelum buat tugas, yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ya. Kalian akan dalam pendapat tersebut kalian akan membuat 3. Yang pertama pengertian dan hikmahnya, terus cara meneladaninya.
yang Al-Qayyum. Oke. Pengertian Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri dan menegakkan segala sesuatu yang juga menunjukkan kehidupan hikmahnya, menunjukkan kesadaran dan iman manusia kepada Allah dalam hidup selalu dan pertolongan yang ada mengajarkan kemudian dalam berbuat baik tanpa pamrih kepada manusia. Cara belajar rajin belajar, rajin belajar, melakukan sesuatu belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tepuk tangan dulu Bapak buat teman kita. Ada yang mau menanggapi? Ya, saya. Iya, terima kasih. Presentasi sangat bagus. Terus ada yang mau bertanya kah sama kelompok Al-Qayyum? Iya, kelompok 4, silakan. Lebih besar suaranya ya. Ya, bagaimana cara kita meneladani Al-Qayyum, teman? Menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung pada orang tua, mengerjakan tugas sendiri. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi tentang 5 Asmaul Husna. Hari ini Ibu senang sekali kerja kelompoknya luar biasa. Presentasi kelompok tadi Ibu melihat sangat bagus dan baik. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus. Nah, kelompok 3 bagus juga, kelompok 4 bagus juga. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang sudah melakukan diskusi dengan baik. Bahkan bertanya, apakah kalian sudah paham kita Asmaul Husna tadi? Nah, apa pelajaran yang berharga? Yaitu kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara melakukannya apa lagi? Dengan cara meneladani dengan berbuat kebaikan, berusaha sendiri. Luar biasa. Baik, hari ini Ibu sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kalian semua. Semoga yang Ibu harapkan adalah anak Ibu semuanya semangat, belajar, selalu menuntut ilmu tanpa merasa lelah. Setiap harinya datang ke sekolah dengan tepat waktu. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Dari pembelajaran kita ini, kira-kira kalian perasaannya ini yang seperti apa? Senang.